Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu supaya ilmunya barokah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dan ciri-ciri remaja. Kita sering mendengar kata remaja. Remaja itu apa sih? Jadi masa remaja adalah masa transisi antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Seorang psikolog asal Prancis bernama Alfred Binet dalam buku Psikolog Keagamaan karangan Zakiyah Darajat tahun 1977 mengumumkan bahwa kemampuan untuk mengerti hal-hal yang abstrak baru sempurna ketika seseorang berumur lebih kurang 12 tahun. Kesanggupan untuk mengambil kesimpulan yang abstrak dari fakta yang ada kira-kira umur 14 tahun. Karena itu, pada usia umur 14 tahun ke atas, remaja seringkali menolak hal yang menurutnya kurang masuk akal dan kadangkala menyebabkan mereka menolak apa yang dulu diterimanya. Jadi, usia remaja antara 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Berdasarkan buku di atas, sesuatu yang kurang masuk akal biasanya ditolak oleh remaja, tetapi bukan berarti yang dilakukannya selalu salah. Justru lewat penolakannya, daya nalar seorang akan timbul karena terdapat sifat kritis yang dimiliki remaja. Meskipun demikian, sifat yang tidak masuk akal kadang juga dilakukan remaja demi mencari jati diri. Lalu bagaimanakah ciri-ciri remaja itu? Ciri-ciri remaja pada umumnya sebagai berikut. Yang pertama, suka membantah, menentang, menolak, atau berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Keempat, rasa ingin tahunya besar atau kepo. Yang kelima, banyak kemauannya. Selanjutnya, suka diperhatikan dan diakui perannya atau caper. Lalu, masa mencari jati diri. Selanjutnya, selalu ingin dituruti keinginannya. Yang kesembilan, suka menggebu-gebu atau kurang hati-hati. Yang 10, cenderung sulit diatur karena egonya tinggi. 11, suka mengkritik. Ini bagus, tinggal diarahkan kritiknya ke yang positif, solutif, dan juga sopan tentunya. Yang ke-12, biasanya berpikir spontan atau langsung tanpa dipikir panjang dampaknya dan lain-lainnya. Nomor 13, penuh semangat. Terakhir, kepribadiannya agak unik, jadi ada-ada saja tingkah lakunya. Meskipun kiprah sosial remaja tidak terlalu dituntut sebagaimana layaknya orang dewasa, akan tetapi kehadiran remaja dalam masyarakat sangat penting. Sebagai contoh, seorang remaja yang aktif di salah satu organisasi remaja seperti Karang Taruna, organisasi masyarakat atau ormas, organisasi keagamaan, dan lain-lainnya. Dari sini, bakat dan minat remaja dapat ditempa dan dapat berperan di masyarakat sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mewakili acara-acara tertentu. Bagaimanapun, akan berbeda antara remaja yang aktif dan remaja yang tidak aktif di masyarakat. Selain itu, untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sendiri juga berguna untuk menginspirasi remaja-remaja yang lainnya. Berbagai kegiatan remaja bukan berarti menyita waktu belajar bagi remaja. Remaja yang baik tetap dapat memprioritaskan belajar dan mengiringi kegiatan positif baik lewat ekstrakurikuler di sekolahnya ataupun lewat kegiatan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu bagaimana sih adab pergaulan remaja menurut Islam. Waktu selalu berputar seiring perkembangan zaman. Perputaran zaman selalu diwarnai dengan berbagai macam kisah dan masalah. Begitu pula ketika remaja menemukan zamannya. Sudah barang pasti zaman remaja akan digunakannya sesuai kepentingan remaja. Yang menjadi persoalan adalah digunakan secara baik atau tidak. Semuanya kembali kepada remaja itu sendiri. Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan akhlak manusia, termasuk akhlak para remaja. Karena remaja memiliki sifat yang suka menentang dan memberontak, maka tidak mudah menegakkan akhlak mulia di tengah-tengah remaja. Berbahagialah para remaja yang mampu berbuat akhlakul karimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan lebih menyukai remaja yang berbuat kebaikan dibandingkan orang dewasa yang berbuat kebaikan.
Ada pergaulan remaja menurut Islam adalah sopan dan santun dalam pergaulan remaja yang sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW, di mana kapan saja dan terhadap siapa saja sesama remaja atau yang lainnya. Ada pergaulan sesama remaja selayaknya dijaga, terutama ada pergaulan dengan lawan jenis. Jadi bukan berarti sama-sama masih remaja atau masih muda lantas bergaul asal bahagia gembira bersama tanpa batas-batas tertentu atau tanpa melaksanakan apa yang diajarkan oleh agama. Nah, ada pergaulan remaja menurut Islam setidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjaga sopan dan santun. Meskipun sesama remaja dalam pergaulan tetap menjaga sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Sikap ini cerminan mau menghargai teman sesama remaja meskipun kadang berbeda pendapat. Ada pepatah, Anda sopan kami pun segan. Seorang sekaya atau sepintar apapun, jika tidak ada akhlaknya pastilah ia akan dijauhi masyarakat. Yang kedua, mengerti dan memahami. Sikap mengerti dan memahami perlu dibiasakan dalam pergaulan remaja. Remaja yang mau mengerti dan memahami teman sesama remaja akan terjalin persahabatan lebih lama dan harmonis sampai kapanpun. Lalu selanjutnya mengajak ke arah kebaikan. Mengajak ke arah kebaikan ini terutama mengajak untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mengajak beramal soleh juga kapasitasnya sebagai seorang remaja. Remaja yang baik tidak pernah lelah mengajak teman-temannya ke jalan kebaikan menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, lapang dada dan suka membantu. Pergaulan remaja yang penuh warna dan liku-liku dalam bentuk gaya dan model yang beraneka ragam sangat berpotensi memancing sesuatu permasalahan bagi di kalangan remaja itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya sikap lapang dada dan suka membantu sesama remaja. Yang kelima, berlaku jujur dan adil. Berlaku jujur dan adil sangat penting dalam pergaulan remaja. Sifat bohong akan mendatangkan masalah dan merugikan teman. Begitu juga pilih kasih terhadap teman juga akan merugikan orang lain. Remaja yang jujur pikirannya akan tenang dan jernih, dan remaja yang adil sikapnya akan terarah tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Alangkah bahagianya menjadi remaja yang jujur dan adil. Yang terakhir yaitu berlomba-lomba mencari ilmu. Maksudnya mampu menghidupkan semangat remaja dalam mencari ilmu, terutama ilmu agama. Dari sini dapat saling mengisi satu sama lain tentang keilmuan di bidang tertentu dan berpeluang meraih prestasi bagi remaja, bahkan dapat mendatangkan rezeki bagi remaja. Berikutnya yaitu contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja harus dihindari agar tidak menerima kerugian yang fatal dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghindari perilaku buruk karena akan merugikan manusia itu sendiri di dunia dan di akhirat. Begitulah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menegur hambanya. Contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja menurut Islam antara lain dilarang minum minuman keras atau khamar dan judi. Minuman keras atau khamar dan minuman yang memabukkan menjadikan si peminumnya tidak terkendali pikiran dan sikapnya. Akibat meminum khamar, selain diri sendiri tidak terkendali pikiran atau ingatannya dan sikapnya yang tidak normal, mudah terserang penyakit berbahaya atau kronis dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang lain akan mengakibatkan orang lain pasti akan merasa terganggu. Judi adalah permainan mengundi nasib atau mengundi keberuntungan diri sendiri dan mempunyai maksud menguasai permainan sehingga menginginkan kemenangan-kemenangan terus-menerus dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Yang termasuk judi antara lain togel, remi, judi bola, sabung ayam, dan lain-lain sebagainya, banyak sekali. Semua haruslah dihindari karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yusaddakum an dzikrillah
wa 'anis shalah fahal antum muntahun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Jadi jelaslah perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja berupa minum minuman keras, khamar atau bermain judi selain dosa, juga tidak mau melaksanakan perintah Allah SWT, terutama sholat. Di situ setan membuat kita saling membenci dan bermusuhan. Jadi harus dihindari jika kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu selamat di dunia dan di akhirat. Yang kedua, pergaulan bebas antar lawan jenis. Pacaran itu menjalin hubungan khusus antara lawan jenis, mungkin ada yang sesama jenis, dengan bermaksud bersenang-senang karena hawa nafsu belaka. Dikatakan pacaran karena pergaulannya sudah melebihi batas pertemanan biasa. Orang yang berpacaran biasanya dimabuk cinta. Jika tidak memiliki kendali iman yang kuat, akan mudah dipengaruhi setan untuk berbuat maksiat. Pacaran secara Islami pun aslinya tidak ada. Sekarang anak muda banyak sekali yang membungkus hawa nafsunya dengan istilah Islami. Wahai para wanita, dengarlah ini. Kalian adalah objek pelarian hawa nafsu pria. Tolaklah dengan tegas ketika ada pria yang mau cinta tapi tidak segera menikahimu. Jagalah kemaluan kalian karena Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'as sabila, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sesungguhnya suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Berdasarkan ayat di atas, dilarangnya berpacaran karena sama saja mendekati zina yang hukumnya dosa, karena memancing fitnah. Demikian juga berdasarkan hadis di atas bahwa jika laki-laki dan wanita berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah setan. Setan akan senang melihat sepasang anak manusia yang tidak muhrim atau berduaan. Setan gencar menyebarkan virus maksiat agar manusia berbuat dosa. Demikian juga bagi remaja mestinya berhati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. Jangan sampai menimbulkan fitnah, apalagi sampai berdosa. Yang ketiga yaitu tawuran. Tawuran disebut juga perkelahian secara kelompok. Tawuran adalah konflik antar kelompok yang ditandai aksi saling menyerang satu sama lain yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena remaja yang ciri-cirinya suka menentang, memberontak, mau menang sendiri dan merasa paling benar, maka mudah sekali tersulut nafsu amarah dan pengaruh setan. Tawuran timbul karena adanya saling mengejek atau menghina yang kadang-kadang tidak jelas sebabnya. Remaja yang baik tidak mungkin mengikuti aksi ini, karena Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub ulaika humudz zalimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lainnya, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan mengolok-olokkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama yang lain, dan janganlah saling memanggil dengan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat di atas menjelaskan bahwa saling mengejek, mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan sebutan yang buruk adalah ciri-ciri orang zalim. Maka segera bertobatlah kepada Allah SWT. Demikian pula berlaku bagi remaja. Selanjutnya yaitu dampak negatif perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja.
Antara lain bagi diri sendiri, yang pertama yaitu dilabeli tentunya sebagai remaja yang kurang berguna. Yang kedua, memendam rasa malu yang sulit dihilangkan. Ketiga, kurang dipercaya dalam keluarga dan pergaulan. 4, menjatuhkan diri sendiri. 5, dianggap imannya masih lemah. Keenam, mempermalukan orang tua tentunya dan sekolahnya. Yang ketujuh, kurang mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dampak bagi orang lain, yang pertama, tidak bisa kenyamanan bagi orang lain. Yang pertama, orang lain merasa tidak nyaman. Yang kedua, kurang disenangi dalam pergaulan. Ketiga, menyedihkan hati orang tua dan keluarga. Keempat, tidak mendapatkan pengakuan dari orang lain. 5, teman dan tetangga malas mendekati. 6, tidak pantas sebagai contoh bagi orang lain. 7, orang lain ketakutan dipengaruhi. Dan dampak bagi lingkungan, yang pertama, membawa nama buruk lingkungan. Yang kedua, diabaikan dan tidak disukai dalam masyarakat. Ketiga, dianggap mencemari lingkungan sekitar. 4, tidak ada gunanya di masyarakat. 5, tidak diberi peran lagi karena masyarakat sudah tidak percaya. 6, dianggap orang yang perlu dibina agar tidak berdampak negatif pada lingkungan. 7, menyimpang dari norma-norma masyarakat dan agama. Remaja supaya tidak terjerumus pada perilaku menyimpang yang membawa dampak negatif, perlu memiliki cara-cara menghindari perilaku menyimpang tersebut, antara lain birrul walidain, yaitu taat kepada perintah kedua orang tua. Yang kedua, meningkatkan ibadah dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, aktif kegiatan keremajaan lingkungannya. Yang keempat, mengembangkan potensi diri secara positif. Yang kelima, banyak bergaul dengan teman yang berakhlakul karimah. Selanjutnya, hikmah akhlak terpuji dalam pergaulan remaja antara lain: 1, dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Kedua, meneladani sifat Rasul yang memiliki akhlak mulia. Ketiga, hidup lebih tenang dan tentram. Keempat, jauh dari kemaksiatan. 5, dapat kepercayaan yang baik. 6, patut menjadi teladan di masyarakat. Sekian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga anak-anak sekalian menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua dan guru, dan bermanfaat bagi bangsa, khususnya agama. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.